Gelandang muda Barcelona Pedri baru saja mendapat nomor punggung baru untuk dikenakan di jersey-nya musim depan. Nomor yang ia pilih adalah nomor 8 yang merupakan nomor sakral di Barcelona. Nomor 8 menjadi nomor yang sakral karena pernah dikenakan sejumlah pemain hebat di Barcelona. Di era 80-an ada nama Bernd Schuster yang mengenakan nomor punggung 8. Michael Laudrup dan Gary Lineker juga sempat mengenakan nomor punggung 8 di Barcelona. Mantan pelatih Barcelona yang kini melatih Man City, Pep Guardiola, juga pernah menjadi punggawa dengan nomor punggung 8 di Barcelona. Dari beberapa nama hebat di atas, nama yang paling identik dengan nomor 8 di Barcelona tentu saja adalah Andreas Iniesta. Ketika membela Barcelona, gelandang bertubuh mungil itu menjadi salah satu gelandang paling disegani oleh para lawan. Dengan skill olah bolanya yang luar biasa, Iniesta membantu Barcelona meraih banyak gelar juara. Iniesta menasbihkan diri sebagai pengguna nomor punggung 8 di Barcelona sejak tahun 2007 hingga ia meninggalkan Barcelona di tahun 2018. Pedri yang sejak awal bergabung ke Barcelona menggunakan nomor punggung 16 akan meneruskan legasi dari sang idolanya, Andreas Iniesta. Pedri dirasa pantas untuk menjadi pewaris nomor 8 karena ia menjadi pengganti sepadan selepas kepergian Iniesta. Pemain yang didatangkan dari Las Palmas ini menunjukkan performa ciamik di lini tengah Barcelona. Meski bertubuh kecil dan tergolong muda, ia menjadi pemain yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan tim ketika bermain. Menyaksikan Pedri bermain seolah-olah bernostalgia melihat Iniesta ketika bermain untuk Barcelona. Barcelona sempat beberapa kali mendatangkan gelandang baru untuk bisa menggantikan peran Iniesta. Akan tetapi, masih belum ada yang bisa memenuhi ekspektasi pelatih dan para fans. Kini para fans Barcelona menaruh banyak harapan di pundak Pedri agar ia bisa mengembalikan Barcelona ke masa kejayaannya kembali. Menurut banyak cules, Pedri dan Iniesta memiliki banyak kesamaan dari segi postur hingga gaya ketika bermain di lapangan. Pedri yang dibanding-bandingkan dengan sang idola merasa sangat bangga, tapi ia merasa levelnya masih jauh jika dibandingkan dengan sang legenda. Rasanya sangat bangga bisa dibandingkan dengan idola, tetapi sangatlah sulit mencapai apa yang pernah diraih Andreas, ucap Pedri. Ia melakukan hal luar biasa sebagai pemain dan sebagai seseorang. Saya menganggap perbandingan ini sebagai sebuah motivasi, tutup pemain berusia 19 tahun itu. Manchester United bertolak ke Thailand untuk mengikuti turnamen pramusim sekaligus laga uji coba untuk menyiapkan tim mengarungi musim 2022-2023. Turnamen yang bertajuk Bangkok Century Cup 2022 ini mempertemukan Manchester United dengan rival bebuyutan mereka, Liverpool. Laga yang dihelat di Raja Manggala Stadium ini menjadi laga perdana Erik ten Hag ketika menjadi juru latih MU. Pada laga perdana ini, skuad besutan Erik ten Hag tampil cukup meyakinkan. Setan Merah berhasil memenangi laga dengan skor cukup mencolok 4-0. Keempat gol Setan Merah dicetak oleh Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial, dan Facundo Pellistri. Berkat kemenangan tersebut, MU berhak menerima trofi Bangkok Century Cup 2022. Setelah kemenangan tersebut, beredar kabar di sosial media bahwa piala yang baru saja didapat MU itu tidak dibawa serta oleh MU ketika melanjutkan rangkaian turnya ke Australia. Akun Twitter @thaifootballs membagikan cuitan disertai foto trofi Bangkok Century Cup yang ditinggalkan pihak MU di ruang pers Raja Manggala Stadium. United sudah terbang ke Melbourne, tapi pialanya masih di ruang pers. Tak yakin apakah mereka lupa itu. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan meninggalkan itu di sini. Tweet thaifootballs. Manchester United sepertinya memang sengaja meninggalkan trofi tersebut. Pasalnya, membawa trofi sebesar dan selebar itu akan sangat merepotkan bagi para kru MU. Dalam unggahan foto perayaan, Bruno Fernandes terlihat sedikit kesusahan untuk mengangkat trofi tersebut karena bentuk trofi yang sangat besar, yaitu menggunakan desain Raja Manggala Stadium. Dalam unggahan itu juga dijelaskan desain trofi yang dibuat juga berbentuk seperti bingkai CPU komputer karena merupakan sponsor pada laga pramusim tersebut. Unggahan Manchester United yang meninggalkan trofi itu menuai banyak reaksi lucu dari netizen. Ada netizen yang mengatakan kalau trofi tersebut tidak akan muat masuk bagasi. Ada pula netizen yang berkelakar kalau trofi tersebut lebih mirip CPU daripada piala. Ada juga tweet-tweet yang bernada sarkas yang mengatakan MU tidak menghargai panitia karena tidak mau membawa pulang trofi. Tapi menilik permainan MU pada laga uji coba kemarin, kayaknya sudah ada secercah harapan untuk para fans Setan Merah ya. Di laga perdananya aja, Ten Hag sudah ngasih satu piala nih buat MU. Gimana kalau setahun? Menurut kalian? Setelah dari Bangkok, Manchester United langsung terbang ke Melbourne untuk melakoni laga uji coba lainnya menghadapi Melbourne Victory, Crystal Palace, dan Aston Villa. Thailand dan Vietnam yang lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 secara mengejutkan gagal melaju ke babak final. Vietnam harus bertekuk lutut mengakui keunggulan Malaysia. Laga yang digelar di Stadion Patriot Candabaga, Bekasi itu berakhir dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan Malaysia.
Ketiga gol dari Malaysia disumbangkan oleh Adam Farhan, Haikal Hakimi, dan Haikal Danish. Sementara di laga semifinal lainnya, Laos secara mengejutkan berhasil menjegal langkah Thailand untuk masuk ke babak final. Laos berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor meyakinkan 2-0. Gol dari Peter Pamtafong dan Damot Tamkom Sampat berhasil membawa Laos melangkah ke babak final U19. Masih segar di ingatan kita semua, salah satu faktor yang membuat timnas Garuda Muda gagal masuk ke babak semifinal karena Vietnam dan Thailand dituding bersekongkol untuk menghentikan langkah Indonesia di fase grup. Vietnam dan Thailand diduga melakukan sepak bola gajah. Mereka diduga sengaja bermain imbang 1-1. Setelah skor 1-1, kedua tim seperti main mata dan sengaja tidak melakukan serangan. Oleh karena itu, netizen sangat bahagia ketika Thailand dan Vietnam sama-sama gagal melangkah ke babak final. Netizen kompak mencuit bahwa kekalahan Thailand dan Vietnam adalah karena telah bermain sabun. Salah satu netizen di Twitter mengatakan bahwa hasil negatif yang didapat Thailand dan Vietnam adalah kutukan dari seluruh supporter Indonesia. Tidak hanya bicara soal karma dan kutukan, para supporter Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada Malaysia dan Laos karena mereka telah membalaskan dendam Indonesia. PSSI sudah melayangkan tuntutan ke AFF agar AFF bisa mengkaji ulang laga antara Thailand dan Vietnam. Apakah benar pada laga tersebut terjadi kecurangan seperti yang dituduhkan netizen kita? Entah terbukti main mata atau tidak di laga Vietnam kontra Thailand. Ya, semoga saja kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kompetisi pemain muda selanjutnya. Sepertinya Barcelona menjadi tim yang sangat aktif pada bursa transfer musim panas kali ini. Barca sepertinya tidak main-main untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan. Di awal bursa transfer dibuka, Barcelona telah sukses mendatangkan dua rekrutan anyar, yakni Franck Kessié dari AC Milan dan Andreas Christensen dari Chelsea. Kedua pemain ini didapatkan tanpa harus merogoh kocek sedikit pun, alias gratis. Yang terbaru, Barcelona dikabarkan telah sepakat dengan Leeds United perihal kepindahan Rafinha ke kota Katalan. Barcelona dan Leeds dikabarkan sepakat di angka 67 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Dengan kesepakatan itu, Barcelona dipastikan memupuskan harapan Chelsea yang juga berminat untuk memboyong Rafinha ke Stamford Bridge. Padahal sebelumnya Leeds sudah sepakat dengan Chelsea mengenai harga transfer, tetapi Rafinha sendiri lebih memilih bermain untuk Barcelona ketimbang Chelsea. Rafinha hanya tinggal menjalani tes medis dan akan diumumkan sebagai pemain Barcelona dalam waktu dekat. Rafinha akan menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Selain telah mendapatkan Rafinha, kabar gembira lainnya datang dari Ousmane Dembélé. Dembélé telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya selama 2 tahun ke depan. Barcelona memperpanjang kontrak Dembélé hingga tahun 2024. Rencananya, Rafinha dan Dembélé akan diresmikan ke publik secara bersamaan. Sekali lagi, Barcelona membuat Chelsea gigit jari. Seperti dikabarkan, Thomas Tuchel ingin membawa mantan anak asuhnya itu ke Chelsea. Tapi harapan tersebut gagal terrealisasi karena Dembélé bersedia memperpanjang kontraknya di Barcelona. Dengan resminya Rafinha dan Dembélé yang kembali memperpanjang kontrak, bisa dikatakan Barcelona telah mengamankan 4 tanda tangan di bursa transfer musim ini. Sepertinya Barcelona masih akan terus bergerak pada sisa bursa transfer kali ini. Barcelona masih terus melakukan negosiasi untuk memboyong Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Transfer ini kemungkinan besar juga akan terjadi karena Lewandowski secara pribadi menyatakan keinginannya untuk bermain di Camp Nou dan kontrak Lewandowski sendiri di Bayern Munchen cuma tersisa 1 tahun lagi. Kalau beneran Lewandowski jadi ke Barcelona, kayaknya fans Madrid harus waspada ya. Kayaknya dapetin gelar La Liga nggak akan semudah musim lalu. Kira-kira kalau Lewandowski datang dibandingkan dengan Benzema, bakalan gacoran siapa nih?